Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Dejet, sekarang saya di Kampung Ciciara, Desa Sindang Suka, Kecamatan Cibatu, yang dimana kami ingin mengetahui tentang perikanan atau ternak ikan lele, yang dimana ikan lele itu sudah beberapa tahun yang lalu memang booming di hampir di tiap daerah. Tetapi kelanjutannya sepertinya nihil. Saya tidak tahu apakah ternak lele ini ada kendalanya dari segi prospek atau cara perawatannya. Yang jelas hari ini kami melihat seseorang yang masih aktif dalam bidang usaha ternak ikan lelenya, dan kami ingin mengetahui bagaimana prospek kedepannya dan cara perawatannya seperti apa, karena yang selama ini kami melihat bahwa ternak ikan lele itu tidak lagi seperti yang dahulu. Untuk mengetahui lebih jelasnya, ikuti terus video ini sampai tuntas. Kang Wandi, saya pengen tahu tentang ternak ikan yang Pak Wandi kelola. Karena selama ini yang saya tahu itu, bahwa ikan lele itu memang booming di tahun-tahun sebelumnya. Kemungkinan 10 tahun atau 8 tahun yang lalu itu hampir setiap daerah ada kolam lele. Tetapi untuk hari ini sepertinya sulit. Tetapi saya melihat Pak Wandi masih bisa ternak ikan lele. Saya ingin mengetahui prospeknya seperti apa, terus cara perawatannya apa. Kenapa Pak Wandi masih eksis gitu di usaha ternak lele ini? Baik, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Wandi. Kebetulan kami di sini memang ada ketertarikan di dunia perikanan, khususnya lele. Kami sengaja membuat satu kelompok perikanan gitu untuk budidaya ikan lele ini gitu. Memang secara umum atau secara luas lele ini termasuk ikan yang nggak terlalu susah lah sebetulnya gitu, pemeliharaannya. Tapi di dalamnya banyak istilahnya trik-trik ya gitu, semacam untuk si lele ini lebih sehat, si lele ini lebih produktif segala macam itu nggak semudah juga perkataan orang atau anggapan orang gitu. Nah, kami mencoba gitu di sini budidaya ikan lele mulai dari pemijahan gitu. Terus kita ada indukan beberapa pasang, kita coba juga. Sebetulnya kalau dihitung memang kelompok kita ini sudah berjalan hampir 4 atau menjelang 5 tahun. Tapi mulai garap seriusnya baru beberapa bulan terakhir, karena kita merasa bahwa peluang di budidaya ikan lele ini ternyata besar juga gitu. Setelah diamati, kita sempat ngobrol-ngobrol gitu ya di kelompok itu. Kita itu keteteran gitu untuk stok benih ikan lele. Makanya akhirnya di akhir tahun 2021 ya, karena kita juga memang banyak yang kena imbas dari pandemi COVID. Kita mencoba yang tadinya kita usaha di kota, kita mencoba nih usaha apa di kampung gitu kan, di desa. Nah, salah satunya kita mencoba di peruntungan di budidaya ikan lele ini gitu. Makanya untuk kendala sebetulnya ya kembalilah, karena basically kita bukan petani lele ya. Dari awal kita malah nggak ngerti gimana sih cara memelihara lele, budidaya lele segala macam. Tapi dari waktu ke waktu akhirnya kita juga mulai paham gitu bahwa si lele ini butuh perawatan yang spesial gitu, dari mulai cuaca, suhu,
terus mulai air gitu, pakan, cara memberi pakan dan segala macamnya itu ternyata nggak semudah yang tadi saya bilang gitu, bahwa lele itu hewan atau ikan yang nggak terlalu rumit pemeliharaan. Ternyata memang rumit juga. Gampang-gampang susah. Itu ya betul, gampang-gampang susah. Nah, akhirnya ya kita tadi membentuklah satu kelompok. Kebetulan kita karena kita ada di kampung Cikiara, supaya nggak terlalu jauh ya kita kasih nama Kiara Pispam gitu. Jadi kebetulan Kiara Pispam ini kita legalkan lah gitu ya, kita daftarkan juga di pemerintahan desa supaya kedepannya kita bisa lebih fokus dan juga ya kita makin besar lah gitu. Karena peluangnya ya tadi gitu, potensi kita itu, peluang usaha di lele itu banyak gitu. Banyak ya. Bukan cuman lelenya nanti yang kita jual misalkan, tapi kita juga ada pengolahannya gitu ke depannya. Karena kalau dilihat gitu, turunannya dari lele ini banyak gitu. Bukan cuman pecel lele yang kita tahu sekarang banyak banget lah di setiap kota pasti ada warung pecel lele. Tapi si lelenya ini juga kan bisa dibikin apa. Nah, kemungkinan seperti itulah peluangnya. Jadi kita juga berharap kenapa kita bikin kelompok gitu, enggak perorangan gitu kan. Ya tadi gitu, kalau kelompok kan kita bisa saling gitu. Dalam artian ketika misalkan ada satu kendala kan kita bisa bareng-bareng. Tapi kalau sendiri berarti semuanya bakal dipikirin sendiri kan. Nah, kalau kelompok kita akan membuat satu kegiatan usaha yang istilahnya satu pintu gitu. Ada orang yang beli benih tinggal ke sini dengan satu harga yang sama, walaupun ada beberapa petani gitu kan, petani lelenya ada beberapa di sini gitu yang aktif, mungkin ada 4 lah gitu, ada 4 lokal. Pak Wandi, saya penasaran dengan kata berkelompok. Berarti jika Pak Wandi berkelompok, ada kemungkinan bahwa Pak Wandi itu masih butuh orang-orang yang aktif di bidang peternakan ikan lele ini. Ya, jadi gini, maksudnya berkelompok di sini kita sengaja membuat seperti kelompok tani lah gitu kan. Hampir setiap daerah pasti punya kelompok tani. Nah, kita juga acuannya seperti itu. Kebetulan di Desa Sindang Suka memang belum ada kelompok ikan lah gitu ya, peternak ikan. Nah, kita mencoba. Jadi ini sih sebetulnya baru permulaan gitu, karena kita inginnya nanti setiap RW itu yang ada di Desa Sindang Suka ini punya kolam lele gitu. Oh, jadi Pak Wandi itu ada harapan atau ada keinginan yang dimana warga Desa Sindang Suka ini setiap RW-nya punya ikan, kolam lele lah gitu. Dan nanti bisa ikut kerjasama sama Pak Wandi gitu. Jadi kan gini, permintaan benih lah misalkan, bukan permintaan lele besarnya ya, permintaan benih lah. Permintaan benih itu lumayan banyak, apalagi kalau menjelang musim-musim hujan. Karena daerah kita ini umumnya Cibatu lah. Cibatu termasuk daerah yang rawan air. Dan kita sebenarnya melawan arus gitu ya. Udah tahu di sini rawan air, tapi kita bikin kolam gitu. Tapi nggak begitu juga kan, banyak alternatif Pak. Apakah mungkin nanti ada sumur bor atau misalkan dari banyak lah sumbernya yang kita coba gitu. Nah, kenapa kita inginnya nanti setiap RW lah gitu, atau ada beberapa penduduk yang ikut juga gabung di kelompok ini, supaya tingkatan produksi kita itu makin banyak gitu. Jadi kita makin banyak bisa nyuplai barang gitu, atau nyuplai lele gitu, ikannya gitu. Nah, kalau misalkan baru mengandalkan satu lokal saja, ketika banyak yang permintaan kan kita nggak bakal nampung kan, nggak bakal kecukupan. Nah, makanya untuk meningkatkan produksi salah satunya ya menambah kolam gitu. Nah, kalau misalkan menambah kolam di satu wilayah, terbatas juga tanahnya. Berarti kan kita harus ekspansi ke daerah yang lain ya. Sebelum ke daerah luar desa ya paling ke luar RW gitu. Nah, makanya kita juga berusaha bekerja sama dengan pemerintahan desa juga sebenarnya gitu. Jadi kita minta pendampingan nih supaya si kelompok Pispam ini Kiara Pispam ini nggak cuman gede di sini saja gitu, tapi bisa menyebar di setiap RW ada kolam, dan kita nanti yang bareng-bareng ngurusnya gitu. Dalam artian ngurusnya, jadi gini, kita
ini di pembenihan gitu. Mungkin di daerah lainnya untuk pembesaran gitu. Nah terus nanti sistem pembesarannya kita handle juga gitu. Jadi bakal istilahnya nggak repotnya, setiap orang punya porsinya masing-masing. Misalkan yang satu yang pembenihan, yang satu pembesaran, yang lainnya lagi pemasaran gitu. Nah ini memang ya salah satu cita-cita kami juga sebetulnya gitu. Kita jangan terlalu pikiran bahwa ya udah orang kata mah orang desa ya harus ke kota, misalkan usaha di kota segala macam, bahwa di kampung atau di desa juga kita bisa berusaha gitu. Nah salah satunya peluang budidaya ikan lele ini kalau ditekuni dengan serius sebetulnya bisa banyak hasilnya. Ya betul gitu. Jadi kalau cuman kepikiran wah susah nih ngurus lele itu harus begini begitu, dan akhirnya banyak yang bangkrut lah ya gitu. Ya mungkin karena manajemennya nggak jelas atau pengelolaannya nggak serius gitu, karena latah misalkan di orang nih mulai banyak yang nilai ikutan. Nah kalau kita dari awal bukan ikut-ikutan tapi sesuai keperluan atau sesuai kebutuhan, karena pasokan untuk keluar itu kita kekurangan produksi gitu kan, akhirnya kita bikinlah gitu menambah kolam itu sih sebenarnya. Jadi nggak ada kepikiran bahwa ini kita ikut-ikutan karena lagi tren yang dulu, kayak misal dulu yang 10 tahun belakang kan tren ikan lele semua punya kolam lele. Ternyata pengelolaannya nggak jelas, terus pengeluarannya juga pemasarannya nggak jelas, ya akhirnya kan habis di operasional. Karena pakan lele itu lumayan mahal loh gitu, maksudnya kalau dihitung-hitung mah pakan lele sama beras mahalan pakan lele gitu kan. Nah kalau misalkan nggak jelas ngurusnya gitu, cuman ikutan aja, ya pasti bakal banyak yang bangkrut gitu, banyak yang sudahan lah gitu. Yang seperti yang sebelumnya kita mencoba setiap yang datang ke sini pasti kita tanya gitu, ini untuk kedepannya gimana gitu. Apakah kita akan ambil lagi hasilnya setelah panen atau mau dipasarkan sendiri atau gimana supaya berkelanjutan. Jadi nggak cuman sekarang udah lagi musim gitu ya, lagi rame nih lele, lagi tren lagi gitu. Betul memang gitu, lele itu lagi tren lagi sekarang, cuman kembali gitu. Kalau cuman ikut-ikutan doang ya pasti nggak bakalan lama gitu. Tapi kalau misalkan memang mau ikut beneran, berarti gabung ke kita gitu. Harus serius dalam gitu gabung ya. ke kita itu berarti ya segala sesuatunya harus ikut aturan mainnya gitu. Kayak misalkan nih, kalau misalkan mengambil benih dari sini harus ikuti gimana cara pemeliharaannya gitu, gimana cara ininya segala macam. Nanti konsul banyak ngobrol lah gitu, supaya jadi nanti kita juga nggak lost control gitu. Kan kita pasti bakal tanya nih, setelah sebulan misalkan penebaran itu gimana keadaan lelenya, gimana segala macamnya. Bahkan baru mau masuk pun pasti kita tanya gitu. Pak Wandi, mungkin warga desa Sendang suka ada yang ikut gabung, tetapi mereka itu hanya punya lahan, terus masalah pembibitannya apakah bisa minjem dulu apa gimana itu tuh? Nah sebetulnya kalau ke arah sana kita memang belum ya, Belum gitu. Karena gini, kita juga salah satu kendala pasti permodalan ya, yang namanya usaha. Walaupun kita juga udah berusaha supaya dengan modal yang minimal gitu, dengan modal yang minim tetap kita bisa berjalan. Makanya kita nggak bisa langsung kasarannya langsung wah gitu, tapi kita pikirannya yang penting ini jalan dulu gitu. Tapi kira-kira itu modal satu kolam perkiraan nih menurut Pak Wandi berapa? Kalau ini minimal 1 juta untuk satu kolam. Itu kolam. udah dapat terpal. Itu kalau punya lahan sendiri ya. Kecuali kalau lahannya ada sewa. Itu kalau punya lahan sendiri, terus misalkan memang punya bambu sendiri lah ya gitu. Itu 1 jutaan udah cukup untuk memulai. Jadi termasuk gitu. Punya terpal, kolam ikan dan pakan. Itu udah bisa 1 juta cukup. Tapi kalau misalkan memang semuanya harus beli gitu, misalkan kayu bambu harus beli, terus tanahnya harus sewa, ya minimal 2 juta harus disiapkan. Gitu kayak gitu. Nah itu kan nanti dikalkulasi bakal berapa penghasilannya. Makanya kita cobalah kalau misalkan ada yang punya tanah, kita ajak kerjasama gitu. Misalkan tanahnya nggak usah disewa kayak gimana lah gitu. Perkiraan menurut Pak Wandi tadi kan dari 1 juta itu dengan syarat punya bambu, punya lahan. Terus ukuran kolamnya itu berapa
meter persegi. 2 ke 3. 2 ke Jadi 3. jadi 6 persegi. Itu Ya, 6 meter persegi. dari ikannya dapat berapa ikan itu? Kalau mau tebar standar itu bisa di 1.000 ekor. 1000 ekor. Nah, tapi kalau mau tebar padat itu bisa 2.000 ekor. Tapi yang lebih baik berapa? Sebetulnya dua-duanya tergantung kita. Kita. Jadi kalau misal kita belum siap dengan tebar padat ya tebar biasa. Kalau tebar biasa memang mempengaruhi cepatnya pembesaran ikan. Tapi kalau tebar padat juga kalau kitanya bisa ngaturnya gitu, itu malah lebih baik. Karena apa? Panen bakal lebih banyak kan. Gitu, seperti itu. Jadi kalau misalkan ini mah kita belum sanggup dengan tebar padat ya jangan. Kita main di tebar aman aja gitu. Maksimal 1.000 misalkan. Seumpama ini standar 1.000 kan tadi ya bilang. Kalau dari sampai panen itu dapat keuntungan berapa itu? Kalau misalkan gini, kalau kita pembesaran dari ukuran kolam 2 ke 3 dengan tinggi 1 meter itu kan kita masukin 1.000 ya. 1.000 itu perkiraan 10 kilo lah ya, gitu, 10 kilo. Nah itu kurang lebih bakal ngabisin pakan 2 karung sampai 3 karung kalau full pellet. Kebetulan kita full pellet, kita nggak pakai pakan alternatif. Kalau satu karungnya aja udah 350, berarti 1 juta lah ya. 1 juta untuk untuk pakan gitu kan. Nah terus untuk bibitnya kalau 1.000 ekor itu berarti kurang lebih 10 kilo ya. 10 kilo kali 45.000, 500.000 ya, 500.000 udah 1,5 juta ya untuk isinya itu gitu, untuk isinya selama kurang lebih 2 atau 3 bulan. Jadi gini, kalau misalkan kita bagus pemeliharaannya itu bisa lebih dari 1 kintal panennya, 1 kintal lebih gitu. Ya kalau diuangkan itu kalau misalkan kita diuangkan rata-rata misalkan di angka kalau misalkan kita dijual ke ini kan harganya maksimal di 20.000 ya per kilo. 20.000 kali 1 kita berarti ke sekitaran 2 juta gitu ya. 2 jutaan. 2 jutaan gitu. Nah, kalau misalkan ini mah kan kita habis 1,5 juta. Jadi kita untung 500 ribuan. 500 ribuan Itu satu kolam. Itu hitungan kasar lah ya gitu. Kalau misalkan kita bisa ininya gitu kan, makanya tadi kenapa kita tebar padat gitu. Tebar padat itu pertama kita bakal lebih hemat pakan gitu kan. Kedua akan lebih banyak hasilnya gitu. Itu aja sih sebetulnya. Tapi ya kalau pemeliharaannya kita nggak bisa juga kasihan ikannya gitu. Tapi setidak-tidaknya mungkin baik mau cara standar atau padat, yang penting kita harus benar-benar konsultasi bagi yang belum gitu. tahu gitu nah ya. itu makanya kenapa kita juga nggak terlalu ini karena kita juga masih sama-sama belajar lah ya gitu, sama-sama belajar, nggak karena kita udah duluan terus yang baru kita kita bareng-bareng gitu. Jadi kita kasih tahu juga dari permasalahan air, dari permasalahan suhu, dari permasalahan memberikan pakan gitu. Kan kalau sebetulnya kita kalau mau ini mah kan banyak lah di internet juga sekarang banyak banget gitu. Kalau mau belajar banyak banget. Kita mau ngambil yang mana? Tapi kembali nanti kan di lapangan bakal berbeda. Daerah mana gitu kan pasti bakal berbeda. Taruh misalkan Bogor sama Garut, mungkin sama-sama dingin, tapi waktu panasnya bakal berbeda seperti itu. Makanya kalau misalkan kita melihat di internet gitu kan, dipraktekkan di kita bisa sama, bisa enggak. Makanya kalau misalkan ini tetap bakal ini yang di lapangan. Ini sebenarnya di lapangan kayak gimana gitu. Jadi kita nggak bisa niru semuanya lah gitu. Mungkin kayak misalkan ada yang sakit gitu kan, oh ini penyakitnya apa, kan kita harus tahu juga. Mungkin kalau misalkan sengaja mendatangkan dokter hewan atau ini kan mahal gitu kan, tapi kita tinggal lihat juga di internet ini apa, nah kita bisa coba juga. Seperti itu sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan yang baru-baru mau mulai gitu, atau memang sudah mulai, kalau cuman ikut-ikutan saya bilang mending nggak usah. Ini nggak usah, ini harus serius gitu. Jadi harus serius harus untuk memajukan diri pribadi sebenarnya. Gitu. Kalau cuman buat senang-senang bolehlah, terserah kalau banyak uang ya gitu, kita senang-senang. Karena kayak saya misalkan ya memang kalau ngelihat ikan seneng lah gitu, pas masih makan rame gitu, ikannya sehat, artinya ikut seneng.
Tapi di balik itu kan kita tetap ada tujuan gitu. Tujuannya apa ya? Kita produksi ya, produktivitas kita gitu. Ada penghasilan di sana yang harus kita ambil karena modal juga nggak sedikit gitu. Kalau cuman buat senang-senang, kayak saya bilang, mendingan sayang lah uang zaman sekarang buat senang-senang sayang. Jadi mendingan diseriuskan gitu. Kalau misalkan kayak misalkan sekarang juga banyak yang, Pak, saya mah cuma beli buat ini aja di kolam kecil 1 kilo katanya gitu. Ya nggak apa-apa, tapi diseriuskan gitu. Karena kemarin sempat ada yang datang, Pak, saya masukin 300 sisa 20 ekor. Nah, kenapa saya bilang gitu kan gitu. Nggak tahu katanya. Nah, itu makanya kan sayang sekitaran 200 ekor terbuang begitu saja gitu. Kalau misalkan udah jadi ukuran buat konsumsi 200 ekor, kan itu udah hampir 10 kilo. Gitu. 10 kilo kali 25.000 kan lumayan, 250.000 dibuang semacam itu. Nah, makanya kemarin juga kalau yang mau gitu benar-benar ini ya kita bareng-bareng belajar. Kalau saya lihat gitu, kalau kelompok pertanian kayaknya dinas tuh kayaknya ini banget gitu, mendampingi banget lah. Programnya banyak banget pertanian. Kalau ini belum. Tapi kalau perikanan kayaknya masih jarang gitu. Nah, makanya mudah-mudahan kedepannya juga kita, karena kita juga udah sempat sowan sama dinas pertanian, terutama PT Cibatu gitu, supaya ada pendampingan. Maksudnya pendampingan kita sebenarnya bukan masalah kita mau bantuannya sebenarnya gitu, karena dari awal juga kita kalau misalkan bisa mandiri ya kenapa tidak, kita mandiri saja gitu. Tapi kalau misalkan kita memang nanti dapat bantuan gitu kan, kenapa tidak kita ambil juga gitu, karena itu buat perkembangan atau kemajuan si kelompok ini gitu. Jadi nggak menutup diri lah gitu. Tapi kalau ada pendampingan kan minimal gitu kan, orang-orang yang istilahnya nyambung di kegiatan kita itu tahulah kita butuh pendampingan gitu kan, karena kita kan ya tadi basically kita bukan petani lele gitu. Jadi kita nggak ngerti ini tapi kita mau nyoba gitu. Nah, mudah-mudahan kedepannya juga ada perhatian lah dari dinas gitu, dari pemerintahan, supaya ini kebetulan yang anggota kita ini kebanyakan masih muda-muda lah gitu. Ya mungkin saya yang paling tua. Kebanyakan anak-anak muda gitu. Bagus. Yang umurnya masih di bawah 30 lah. Lagi sedang-sedangnya, semangat-semangatnya. Makanya saya bilang ini kelompok kita bukan buat sekarang aja gitu, tapi buat seterusnya gitu. Mudah-mudahan makin banyak anggota, makin banyak juga yang ikut ini, kita produksi makin banyak gitu. Terus ya kalau makin banyak orang kan sebetulnya channel keluar tuh makin banyak gitu. Karena hubungan yang satu sama yang ini. Jadi makin banyak lah gitu. Sangat menarik buat Pak Wandi ya. Begini Pak Wandi, kalau misalkan di khususnya desa Sindang Suka ini kan ada pergerakan mungkin ya, pergerakan dari kelompok istilahnya kelompok pemuda yang potensinya cukup tinggi juga kan, prospek usahanya juga lumayan gitu kan, pemberdayaan udah mulai berjalan gitu kan. Mungkin kebanyakan dari anak-anak muda sekarang ini kan Pak Wandi, banyak pertanyaan begini, kalau misalkan kita mau budidaya lele itu kan katanya kita gampang tuh membesarkan atau beli, cuma kan untuk pemasaran kita bingung gitu kan, harus kemana, bagaimana itunya apa buat penjualannya, buat pendapatannya gitu kan. Khususnya daerah Garut di Kecamatan Cibatu ini Pak Wandi kan mungkin belum banyak yang tahu juga Pak Wandi. Apakah dari Pak Wandi ini, oh misalkan saya siap menyediakan, misalkan mau beli benihnya silakan, udah cukup ukurannya berapa, atau misalkan ukuran konsumsi juga bisa, bagaimana? Mungkin Pak Wandi bisa lebih detail supaya khususnya daerah Garut, Kecamatan Cibatu juga lebih inilah, ada istilahnya peluang usaha untuk kerjasama. Ya, memang benar. Jadi gini, ketika banyak yang ambil benih dari sini, pas ketika besar dia bingung mengeluarkan kemana gitu kan. Nah makanya tadi juga kita kan bantu, kita bantu. Walaupun kita memang belum ada kontrak kerjasama dengan perusahaan apa gitu kan, misalkan restoran apa gitu. Tapi selama ini memang yang datang banyak lah gitu, yang butuh banyak.
Jadi kalau misalkan nanti ada yang ngambil benih dari sini, terus misalkan udah besar bingung mau jual kemana gitu, kita pasti bantu. Apakah kita langsung lempar atau kita tampung di sini gitu. Jadi memang kita pengennya tuh, karena kenapa kita bilang kelompok satu pintu gitu. Jadi gini, nggak sampai ada yang ngeluarin sendiri dengan harga sendiri akhirnya ngerusak harga kayak gitu-gitu kan. Tapi kalau misalkan kita kelompok satu pintu, beli benih dari sini, pas besar dijual ke sini, berarti kan pas kita ngeluarin harganya bakal sama gitu, kayak gitu. Kalaupun mereka mau menjual sendiri, ya kalau paling konsul ke kita keluarkan barangnya berapa, misalkan lelenya mau dijual berapa nih per kilo, ya kita bakal disamain kayak gitu. Dan kita pun nggak akan gini, ketika mereka punya channel sendiri, pelanggan sendiri, kita juga nggak akan maksa buat ditampung ke kita, itu lebih bagus gitu. Tapi kalau misalkan memang mereka nggak punya buat menjual kemana, ya kita tampung, malah kita bantu juga penjualannya seperti Pak itu. Wandi, maaf saya potong. Jadi menurut Pak Wandi, seperti yang Pak Wandi katakan bahwa sebenarnya Pak Wandi itu optimis dalam hal pemasaran atau konsumennya sudah ada, hanya saja Pak Wandi itu belum bisa terikat kerjasama dengan mereka dikarenakan kemampuan dari kelompok Pak Wandi itu masih kurang memadai, mungkin Ya, seperti itu betul. ya. Jadi gini, Jadi kalau misalkan gini, produksi kita itu belum banyak gitu. Jadi Kalau misalkan harapan- nanti ada yang mesen banyak, ya kita belum bisa seperti itulah. jadi harapan Pak Wandi ini bahwa keinginan warga desa Sindang suka. Sindang Suka bisa ikut gabung kerjasama dengan Pak Wandi, yang dimana nantinya bisa kerjasama dengan konsumen yang siap standby, mungkin Iya. seperti itu, dan besar kemungkinan penghasilan ekonomi warga Sindang Suka Sindang Suka itu bisa terangkat dengan ya betul. Gitu. usaha ini gitu, seperti itu. Sama untuk pemuda-pemuda atau ya anak-anak muda yang memang sekarang sulit mencari kerja gitu. Asalkan ada kemauan gitu kan, pasti kan ada jalan. Pasti ada jalan. Nah, cuman kalau kita tetap ada prinsip kerjasama gitu. Jangan sampai ketika kita udah besar, kita besarnya sendiri gitu kan. Jadi maksud Pak Wandi dalam hal kerjasama di sini bukan berarti untuk monopoli, bukan untuk seperti itu mungkin. Bukan. Jadi maksud Pak Wandi itu kerjasama satu pintu itu agar harga penjualan bisa stabil gitu. Ya. Jadi intinya nanti- begini, jangan sampai ada anggota yang menjual sendiri dengan harga yang tidak sama, yang menimbulkan ekonomi atau harga nilai ikan itu menjadi buruk gitu. Ya betul. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita satu pintu, memang sih semuanya juga kita sebenarnya bukan rahasia umum lah ya. Kalau di perlelean itu harga nggak bakalan jauh-jauh gitu, nggak bakalan jauh-jauh. Walaupun kadang ada juga yang tinggi, bahkan tinggi sekali gitu. Nah kita juga tetap merespon itu gitu. Ya silahkan kalau misalkan mau harga tinggi berarti ngambilnya dari orang atau dari yang lain yang salurannya ke situ juga. Tapi kalau kenapa kita bikin standarnya harga sekian dengan hampir semua nilai seperti itu gitu, supaya si petani juga nggak merasa kerugian gitu. Betul. Kalau kita harganya kerendahan atau harganya ketinggian, pasti nanti bakal gini, di sana aja segitu harganya. Nah makanya kita coba yang ngambil benih dari sini kita harga sama gitu. Terus nanti juga waktu mau menjualnya ke kita, mau menjualnya ke orang lain, sama harganya gitu. Jadi menjaga intinya kestabilan harga gitu. Jadi jangan sampai ketika kita karena kita banyak nih yang datang, pelanggannya banyak gitu sendirian nih. Kayak saya misalkan, saya di pinggir jalan, orang banyak yang lewat gitu. Pada akhirnya yang biasanya pelanggannya anak-anak yang di dalam tuh gitu misalkan, akhirnya kesini gitu kan. Kalau saya mau, saya bisa up harganya. Tapi saya enggak. Jadi kita jangan sampai memainkan jangan itu sampai gitu. seperti itu. Maksudnya
ya kita konsul sama yang lain gitu, ini harganya berapa, kita seragamkan harganya, mau ngambilnya dari sini, mau ngambilnya di sana, mau ngambilnya di sana gitu kan, kita harus sama harganya gitu. Nanti ketika di sini kosong barangnya, tapi pelanggan saya misalkan, tuh saya kosong barangnya, ya ngambilnya dari sana barangnya, tapi harganya harga sama gitu. Kayak gitu. Jadi jangan sampai karena barang saya ya udah terserah saya dong jualnya, nggak seperti itu juga gitu. Makanya kita mencoba, udah kita bikin kelompok serius gitu kan, usahanya juga serius, pengelolaannya juga serius, ya inputnya nanti output inputnya ya bagus juga gitu, serius juga. Nah makanya jangan sampai kalau misalkan ada yang mau gabung, kalau mau gabung mah gitu kan, kayak misalkan kita mau ngambil benihnya silahkan, cuman memang sementara ini kita belum bisa kayak gini, ya udah ambil aja, belum bisa begitu gitu. Karena kita harus memutarkan dulu untuk pakan, untuk operasional segala macam. Jadi kita sistemnya kita bantu lah Pak Wandi, penjualannya. kalau seumpama tadi kan niat Pak Wandi yang utama adalah untuk memajukan warga desa Sindang Suka ya. Seandainya ada warga di luar desa itu ada yang mau ikut gabung dengan Pak Wandi, gimana itu? Sebetulnya enggak, kita sebenarnya yang gini, memang utamanya kita tentu warga desa Sindang Suka gitu. Tapi kalau misalkan memang warga desa Sindang Suka nggak ada yang mau ikut, ya masa kita harus berdiam diri misalkan. Terus yang di desa yang lain ada yang mau ikut, ya pasti kita ini. Jadi kita sebetulnya bukan mengecilkan ruang lingkup ya gitu. Tapi kita memang ada bukan misi lah, bukan misi khusus, bukan. Tapi kita inginnya warga kami yang ada di desa Sindang Suka itu lebih ke ingin juga gitu, ingin gabung atau gimana caranya supaya bisa ada kegiatan usaha gitu. Kalau misalkan nanti kedepannya ada yang dari luar desa, ya sebetulnya sekarang juga banyak yang dari luar desa yang ngambil dari sini. Cuman kita sebetulnya lebih senang kalau ada yang dari daerah sini gitu ya gitu. Jadi kita nggak nutup sih sebetulnya. Sekarang juga udah banyak yang dari Wanaraja, yang dari Cibiuk, Lewi Goong gitu. Ada yang ngambil benihnya dari sini. Nah kita juga memberikan kebebasan ke mereka. Kalau mereka punya channel sendiri buat menjual ya silahkan. Kalau misalkan mereka nggak ada buat channel buat menjual, ya udah lagi ke kita dengan harga yang standar gitu, yang harga yang sama gitu, kayak gitu. Jadi kita sebenarnya lebih ke untuk saat ini ya gitu. Intinya yang penting jalan dulu lah gitu. Kita kan sama-sama belajarnya sama-sama gitu, usahanya sama-sama dulu gitu. Jangan sampai nanti ada yang satu udah muncul, yang satu masih di bawah gitu. Kita mudah-mudahan kedepannya makin banyak yang ini terus. Ya tadilah kalau misalkan ini mah lele itu udah jadi makanan atau udah jadi lauk alternatif sebetulnya. Kemunculan pecel lele di setiap wilayah, di setiap kota itu kan menandakan bahwa lele itu banyak juga peminatnya sebetulnya. Cuman kalau kita kan kepikirannya yang namanya ikan ya nggak jauh dari ikan mas, gurame segala macam, lele belum gitu kan. Nah kita juga mudah-mudahan ke depan seperti itu. Kita ini juga sekarang kan ada program ketahanan pangan ya pemerintah itu tahun sekarang. Kebetulan saya juga aktif di BUMDes. Nah, kenapa tidak gitu? Kalau misalkan kedepannya malah lele yang jadi primadonanya gitu, bukan cuma ikan mas, bukan cuma ikan nila, ikan gurame segala macam. Tapi lele juga bisa diolah dan bahkan kalau di ini mah nutrisinya malah jauh lebih baik lele sebetulnya. Nah, dari melihat dari itu kan sebetulnya potensi perkembangannya lebih bagus gitu, prospek kedepannya gitu. Seperti itulah gitu. Peluang usahanya juga lumayan. Iya. Pak Tejet, dari hasil wawancara kami dengan Pak Wandi, kesimpulannya ternyata ternak lele yang di tahun-tahun lalu itu banyak yang tumbang karena ketidakseriusannya dalam mengelola usahanya. Seperti yang dikatakan oleh Pak Wandi bahwa ternak ikan lele itu sebenarnya gampang-gampang susah. Tetapi kalau kita menekuninya benar-benar itu bisa menghasilkan yang cukup, apalagi dengan permintaan konsumen yang begitu banyak. Seperti yang dikatakan oleh Pak Wandi bahwa konsumsi ikan lele itu bukan hanya dari pecel lele atau ikan yang sudah gede, ternyata dari pembibitan pun banyak permintaannya. Dan Pak Wandi di sini berusaha untuk mengelola ikan lele yang dimana yakin Pak Wandi bahwa ikan lele itu bisa memajukan masyarakat di wilayah desanya, terutama di
warga desa Sindang Suka. Tetapi Pak Wandi juga membuka kerjasama dengan orang-orang di luar Sindang Suka, yang tentu pada intinya Pak Wandi ini ingin mengangkat ekonomi warga Garut, Jawa Barat, khususnya desa Sindang Suka, Kecamatan Cibatu, Garut. Dari poin di sini kami mencatat beberapa hal yang pada intinya tidak ada usaha yang susah jika kita benar-benar menginginkan untuk sukses. Tetap belajar sungguh-sungguh, pasti akan dapat menerima imbalannya dengan baik. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.